Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 44. Witantra mengangguk-angguk. Agaknya yang mengetahui tentang pangeran itu sepenuhnya hanyalah aku di Gagelang yang telah terbunuh. Bagaimanapun juga Mahisa Bungalan berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup adalah sia-sia. Bahkan Mahisa Bungalan sendirilah yang justru hampir tidak dapat meninggalkan arena pertempuran itu, namun dalam pada itu, maka Singasari pun telah mengambil satu keputusan untuk menelusuri sikap pangeran dari Kediri yang membahayakan perkembangan Singasari dan Kediri itu sendiri. Yang satu dapat diselesaikan, tumbuh pula yang lain, desis Mahisa Bungalan. Ya, banyak alasan yang dapat mendorong para bangsawan di Kediri untuk melakukan hal seperti ini. Tetapi nampaknya yang dilakukan sekarang ini lebih teratur dengan rencana-rencana yang diperhitungkan. Persoalannya benar-benar menyangkut hubungan antara Kediri dan Singasari. Bukan sekedar persoalan pribadi yang disangkutkan kepada persoalan yang pada dasarnya memang ada antara Kediri dan Singasari seperti yang pernah terjadi, berkata Mahisa Agni. Karena itu, kita pun harus lebih berhati-hati untuk menanggapi persoalan ini, berkata Witantra. Dalam hubungan ini Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mendapatkan penjelasan, sehingga jika sesuatu harus dihadapinya, mereka sudah bersiap secara jiwani. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sedang menelusuri lembah dan lereng pegunungan dalam pengembaraannya, akan dapat terjerumus ke dalam persoalan yang rumit tentang gejolak yang terjadi di antara beberapa bangsawan Kediri. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk sementara masih tetap berada di Talang Amba. Bagaimanapun juga, orang-orang Talang Amba menganggap bahwa persoalan yang serupa masih akan dapat terjadi. Meskipun orang-orang Talang Amba sendiri sudah menyadari betapa pentingnya hutan di lereng pegunungan, serta kesadaran mereka untuk tidak mudah diadu domba, namun orang-orang yang menghendaki lereng gunung itu menjadi gundul, akan dapat mengambil 1000 macam cara. Mereka pada akhirnya akan dapat mempergunakan kekerasan. Mungkin sekali bahwa sekelompok orang-orang yang garang akan datang menebang pepohonan di hutan itu. Disetujui atau tidak disetujui oleh orang-orang Talang Amba, berkata Ki Sendawa. Jika keadaan memaksa, kita dapat memohon bantuan kepada para pemimpin yang sekarang berkuasa di Gagelang, sahut Mahisa Murti. Tetapi seperti kita ketahui, Gagelang pun baru membentuk diri, berkata Ki Sanggarana, sekarang Gagelang sedang memanggil anak-anak muda itu menjadi pengawal. Tetapi mereka tentu memerlukan waktu yang lama untuk menempa diri sehingga menjadi seorang pengawal yang sebenarnya. Tetapi kekuatan Gagelang sekarang tidak dalam keadaan lumpuh seluruhnya, berkata Mahisa Pukat, dalam keadaan tertentu Gagelang masih akan mampu bertindak. Beberapa orang senopati dari Singasari masih berada di Gagelang untuk membantu memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda yang menyatakan diri mereka menjadi pengawal. Dengan demikian, maka jika diperlukan sekali, maka Gagelang tentu akan mampu bertindak. Sementara para pengawal yang lama masih pula cukup jumlahnya. Ki Sanggarana mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, aku mengerti. Tetapi yang dimaksud oleh Paman Sendawa, hendaknya Talang Amba juga mempunyai kekuatan sendiri betapapun kecilnya untuk menjaga agar orang lain tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Sebelum kita sempat mendatangkan bantuan dari Gagelang, maka kita akan dapat berbuat sesuatu sambil menunggu. Namun dengan demikian, maka kabuyutan ini tidak akan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, bagus. Aku mengerti maksud kalian. Bukankah dengan demikian kalian ingin membentuk satu pasukan yang wujud di dalam lingkungan kabuyutan Talang Amba? Ya. Sementara ini kita menggantungkan diri kepada kerelaan anak-anak muda untuk berbuat sesuatu. Meskipun hal itu telah terbukti banyak manfaatnya, namun alangkah baiknya jika kita memiliki apa yang disebut sepasukan pengawal. Meskipun dengan demikian bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak memerlukan lagi kekuatan di luar pasukan pengawal itu. Pasukan pengawal sekedar penggerak utama. Selanjutnya akan tergantung kepada anak-anak muda seluruhnya, sahut Ki Sanggarana. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa bersama Mahisa Pukat, mereka akan diminta untuk memberikan sedikit tuntunan bagi anak-anak muda yang akan disebut dengan pasukan pengawal kabuyutan itu. Tetapi di sini ada Ki Waruju, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya, sehingga dengan demikian maka tugasnya akan lebih ringan,
karena Kiwaruju tentu akan mampu melakukan lebih banyak hal daripada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu anak muda, Ki Sanggarana melanjutkan, kami akan minta kalian berdua untuk tetap tinggal setidak-tidaknya untuk beberapa saat lamanya. Kami sangat memerlukan bimbingan kalian untuk membentuk satu pasukan yang akan mampu berbuat sesuatu sebelum kami sempat mohon bantuan ke Gagelang. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil memandang Kiwaruju, Mahisa Murti berkata, Ki Sanggarana, kami tidak akan berkeberatan, tetapi di sini ada Kiwaruju dan seorang murid Ki Sarpakuning yang telah memilih jalan yang benar dalam sisa hidupnya yang masih panjang. Ki Sanggarana memandang ke arah Kiwaruju yang duduk termangu-mangu. Namun katanya kemudian, sebenarnya lah kami akan memohon kepada Kiwaruju. Tetapi kami tidak akan dapat menyatakannya dengan terbuka sebagaimana kami menyatakan kepada kedua anak muda yang sebaya dengan anak-anak muda yang akan menjadi pasukan pengawal di Kabuyutan Talang Amba. Sebenarnya lah kami merasa sangat segan. Apakah kami berhak untuk memohon kepadanya? Mahisa Murti tersenyum. Bahkan Kiwaruju pun tersenyum pula sementara Mahisa Pukat melanjutkan, bukankah demikian Kiwaruju? Aku berharap bahwa Kiwaruju tidak berkeberatan. Aku dan Mahisa Murti akan membantu sejauh kami lakukan. Kiwaruju justru tertawa. Katanya, jadi Mahisa Pukat minta kepadaku atas nama orang-orang Talang Amba. Ya, jawab Mahisa Pukat, karena orang-orang Talang Amba tidak berani menyatakannya secara langsung. Kiwaruju masih tertawa. Kalanya, baiklah. Aku tidak berkeberatan. Tetapi aku minta, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat membantuku di sini. Aku hanya akan mengawani saja di sini, jawab Mahisa Pukat sambil tersenyum pula. Terima kasih Kiwaruju, sahut Ki Sanggarana, sebenarnya lah aku memang sangat mengharapkan. Mudah-mudahan dengan demikian. Kabuyutan ini bukannya sekedar kabuyutan yang tidak mempunyai arti sama sekali, karena tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk melindungi diri sendiri. Kiwaruju menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia melihat kemauan yang menyala di hati orang-orang Talang Amba untuk memiliki satu kemampuan melindungi diri mereka sendiri. Hutan di lereng bukit itu nampaknya menarik perhatian orang-orang tertentu, bukan untuk dipelihara, tetapi untuk dimusnahkan, karena hutan itu ternyata merupakan sumber kesuburan dari lembah di sekitarnya. Bukan saja Kabuyutan Talang Amba yang memiliki daerah di lereng bukit berhutan itu, tetapi untuk daerah yang lebih luas. Beberapa kabuyutan di sekitar Kabuyutan Talang Amba juga menggantungkan air bagi sawah dan pategalannya dari sungai-sungai yang bermata air di lereng pegunungan itu. Karena itu, maka Kiwaruju itu pun kemudian berkata, kemauan yang kuat yang membayang di wajah-wajah orang-orang Talang Amba memang memberikan kepastian bahwa kalian akan bersungguh-sungguh. Jika demikian, maka kita akan segera mulai. Aku dan barangkali juga Angger Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan terlalu lama berada di kabuyutan ini. Kalian akan menunggu sampai hari wisuda, berkata Ki Sendawa. Tetapi Kiwaruju menjawab, kapan hari wisuda itu diadakan? Sementara itu, aku di Gagelang yang akan mewisuda itu pun masih belum ditentukan. Tidak akan menjadi soal, jawab Ki Sendawa, sebab orang yang mendapat wewenang melakukan tugas aku itu pun berhak melakukannya atas izin Singasari. Karena itu, sebaiknya kalian menunggu hari itu. Jika kalian bersedia, hal itu akan berarti satu kehormatan yang tidak terhingga bagi kami. Apalagi jika Angger Mahisa Bungalan itu bersedia pula hadir bersama para senopati prajurit Singasari itu. Aku belum dapat mengatakan apa-apa, Ki Sendawa, jawab Kiwaruju, tetapi sebaiknya kita segera saja mulai. Jika hari wisuda itu tidak terlalu lama, maka kami tentu masih ada di sini. Tetapi jika hari wisuda itu masih terlalu lama, maka kami tentu saja tidak akan dapat menunggu. Baiklah, jawab Ki Sendawa, yang penting bagi kami, kesediaan Kiwaruju untuk menempa anak-anak kami, sehingga dengan demikian kabuyutan ini akan mendapat penilaian yang lain dari keadaan masa lampau yang suram itu. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya, anak-anak muda Talang Amba telah dipersiapkan untuk mendapat tuntutan olah kanuragan. Mereka menyadari bahwa hutan di lereng bukit itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang memerlukan pengawalan yang sebaik-baiknya. Kemungkinan masih ada bahwa ada pihak yang ingin memusnahkannya. Jika perlu bahkan mungkin akan dilakukan dengan kekerasan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun ternyata kemudian telah bekerja keras pula untuk kepentingan anak-anak muda Talang Amba.
Seperti yang dilakukan oleh Ki Waruju, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bekerja keras sebagaimana anak-anak muda Talang Amba. Pada saat yang demikian, maka di Gagelang pun telah dilakukan latihan-latihan yang keras. Anak-anak muda yang memenuhi panggilan pemimpin Pakuwon Gagelang untuk menjadi pasukan pengawal telah mengikuti latihan-latihan yang berat. Beberapa orang senopati dari Singasari telah berada di Gagelang, membantu para senopati yang masih ada di Gagelang untuk membentuk satu pasukan yang memadai di Gagelang. Meskipun sebagian dari pasukan Gagelang yang ditangkap telah dibebaskan dan dikembalikan ke kesatuannya, namun Gagelang masih memerlukan pasukan yang lebih kuat untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi. Seperti Talang Amba, maka para pemimpin yang melakukan tugas di Gagelang merasa perlu untuk menyusun pasukan yang kuat. Tidak mustahil bahwa pangeran yang semula membayangi kekuasaan aku di Gagelang itu telah mengambil satu sikap yang keras bagi Gagelang. Anak-anak muda yang menyatakan dirinya menjadi pasukan pengawal di Gagelang telah dibagi dalam kelompok-kelompok yang kecil untuk mendapat latihan yang lebih terperinci. Mereka mendapatkan latihan-latihan perang gelar dan kemampuan secara pribadi. Agar mereka tidak tertinggal oleh perkembangan kemungkinan yang tidak dikehendaki, maka anak-anak muda yang memasuki lingkungan pasukan pengawal itu harus bekerja keras. Hampir tidak ada kesempatan bagi anak-anak muda itu untuk beristirahat. Di siang hari mereka berlatih olah kanuragan dan perang gelar, sedangkan di malam hari mereka berlatih untuk mempertajam panca indera mereka, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Perang dalam kegelapan merupakan acara latihan yang memerlukan ketekunan dan ketabahan hati. Tetapi ternyata anak-anak muda di Talang Amba bekerja keras pula sebagaimana dilakukan oleh anak-anak muda yang memasuki pasukan pengawal di Gagelang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menempa anak-anak muda itu dengan cara mereka, anak-anak muda itu telah mendapat latihan siang dan malam pula. Bahkan kadang-kadang membuat anak-anak muda Talang Amba mengeluh kelelahan. Tetapi oleh tekad yang menyala di dalam hati, maka anak-anak muda itu tidak melangkah surut. Namun Ki Warujulah yang memberikan beberapa petunjuk kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa anak-anak muda yang sedang berlatih itu bukan sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri. Mereka adalah anak-anak muda yang baru mulai, berkata Ki Waruju, karena itu, cara yang kalian pergunakan agaknya terlalu berat bagi mereka. Cobalah menyesuaikan diri dengan kemungkinan yang ada pada diri anak-anak muda itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya mengerti juga maksud Ki Waruju. Mereka kemudian menyadari bahwa anak-anak muda Talang Amba itu belum memiliki kesiapan sebagaimana mereka berdua. Dengan demikian, maka mereka pun mulai mencari kemungkinan yang lebih baik bagi anak-anak muda Talang Amba itu. Kami ingin meningkatkan kemampuan mereka secepat-cepatnya, berkata Mahisa Murti kepada Ki Waruju. Lalu, mungkin kami tidak akan dapat terlalu lama tinggal di Kabuyutan ini. Bukankah kami meninggalkan rumah kami untuk satu pengembaraan, agar kami mendapatkan pengalaman yang cukup di hari-hari mendatang? Namun ternyata bahwa cara yang demikian itu kurang menguntungkan bagi anak-anak muda Talang Amba sebagaimana yang Ki Waruju katakan. Jangan tergesa-gesa. Jika kalian berada di sini, itu pun merupakan satu pengalaman yang baik bagi pengembaraan kalian. Kalian akan melihat perkembangan dari sekelompok anak-anak muda yang merasa dirinya bertanggung jawab bagi masa depan. Bukan masa depan mereka sendiri, tetapi masa depan kampung halamannya, jawab Ki Waruju. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya untuk menetap di satu tempat terlalu lama, mereka seakan-akan telah kehilangan waktu. Namun mereka ternyata berniat juga untuk memenuhi permintaan Ki Waruju. Apalagi karena kemudian Ki Waruju sendiri telah ikut pula menangani anak-anak muda Talang Amba sebagaimana pernah disanggupkannya. Anak-anak muda Talang Amba telah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk berlatih siang malam kecuali untuk kepentingan tertentu. Namun mereka justru telah dibagi dalam kesempatan yang berbeda-beda agar waktu mereka tidak seluruhnya dirampas untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan pembagian waktu yang sebaik-baiknya, seorang anak muda masih sempat pergi ke sawah dan ladangnya untuk membantu memelihara tanaman dan mengatur air. Dengan tertib Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Ki Waruju telah membagi bukan saja waktu tetapi juga unsur-unsur yang mereka berikan kepada anak-anak muda Talang Amba itu. Ki Waruju telah mendapat bagian untuk memberikan kemampuan kanuragan secara pribadi. Anak-anak muda Talang Amba telah mendapat petunjuk bagaimana mereka harus membela diri dalam keadaan tertentu dengan atau tidak dengan senjata.
Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapat tugas untuk mengajari anak-anak Talang Amba mempergunakan segala macam senjata. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membagi diri pula dalam tugas mereka. Mahisa Murti mengajari anak-anak muda Talang Amba mempergunakan senjata bertangkai panjang, sementara Mahisa Pukat mengajari anak-anak muda Talang Amba mempergunakan senjata yang lebih pendek. Jika Mahisa Murti mengajari anak-anak muda itu mempergunakan tombak, trisula bertangkai panjang, canggah dan bahkan senjata lontar, maka Mahisa Pukat mengajari anak-anak muda itu mempergunakan pedang, trisula bertangkai pendek, luk, dindi dan sebagainya. Anak-anak muda Talang Amba dapat memilih, yang manakah yang paling sesuai dengan anak-anak muda, itu masing-masing. Namun secara umum mereka harus menguasai segala macam senjata yang dapat mereka ketemukan. Karena itu, maka secara umum mereka bergantian mendapat tuntunan dari Ki Waruju, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun mereka yang condong mempergunakan senjata bertangkai panjang, akan lebih banyak berhubungan dengan Mahisa Murti, sementara yang lebih mantap mempergunakan senjata pendek, akan lebih sering berhubungan dengan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka ternyata anak-anak muda Talang Amba itu pun setingkat demi setingkat telah menjadi semakin mapan dalam olah kanuragan. Meskipun apa yang mereka pelajari itu baru sekedar ilmu yang masih mendasar sekali, namun ilmu itu akan dapat bermanfaat bagi mereka. Hutan di lereng bukit itu memerlukan pengawal yang tangguh, berkata Ki Waruju kepada anak-anak muda itu, pada satu saat mungkin akan datang sekelompok orang yang dengan tanpa menghiraukan kewenangan buyut di Talang Amba, langsung saja merusak hutan itu, karena mereka merasa memiliki kekuatan. Nah, pada saat yang demikian, maka kalian mendapat tantangan yang harus mampu kalian jawab. Anak-anak muda Talang Amba itu mengangguk-angguk. Hal itu tidak mustahil terjadi. Pengalaman mereka telah mengatakan bahwa hutan di lereng bukit itu memang menjadi sasaran sebagaimana telah terjadi di beberapa tempat yang lain. Kalian memang dapat memohon perlindungan dari aku di Gagelang, tetapi sebelum perlindungan itu datang, kalian harus melindungi diri kalian sendiri, berkata Ki Waruju lebih lanjut. Lalu, apalagi kini Gagelang pun baru membentuk dirinya setelah tubuh Pakuan itu dikoyak-koyak oleh aku Gagelang itu sendiri. Anak-anak muda Talang Amba menjadi semakin mantap dan merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Mereka pun mengerti apa yang telah terjadi di Gagelang. Gagelang memang baru memperkuat dirinya dengan pasukan yang baru dibentuknya. Yang terjadi di Gagelang memang satu kesibukan yang tinggi. Tetapi berbeda dengan anak-anak muda Talang Amba. Mereka yang menyatakan diri menjadi pengawal di Gagelang, telah menyerahkan segala waktu dan kesempatannya untuk dipersiapkan menjadi pengawal sentuhnya, sehingga dengan demikian mereka mendapat kesempatan untuk menempa diri lebih baik dari anak-anak Talang Amba. Namun demikian, kemajuan anak-anak muda Talang Amba juga tidak mengecewakan. Dalam pada itu, sebenarnya lah yang dicemaskan oleh orang-orang Gagelang dan orang-orang Talang Amba. Pada saat yang demikian, Pangeran Lembu Sabdata dari Kediri yang merasa terpukul oleh peristiwa di Talang Amba itu, tidak dapat melupakan peristiwa itu begitu saja. Ketika ia melarikan diri dari medan di Talang Amba, rasa-rasanya jantungnya telah terbakar oleh dendam. Pengkhianatan dari sebagian pengawal di Gagelang terhadap aku dan rencananya, telah membuat pangeran itu berniat untuk menghancurkan Gagelang dan sekaligus Talang Amba dan hutan di lereng bukit itu. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata tidak dapat dengan tergesa-gesa melepaskan dendamnya. Ia memerlukan kekuatan dan sekaligus mengamati apa yang telah terjadi di Gagelang dan Talang Amba. Semakin lama mereka akan menjadi semakin kuat, berkata Pangeran Lembu Sabdata kepada beberapa orang saudara-saudaranya yang mempunyai pendirian yang sama, menurut beberapa orang pengamat yang aku perintahkan untuk melihat-lihat perkembangan keadaan di Gagelang dan Talang Amba. Mereka memberikan beberapa keterangan tentang usaha Gagelang untuk memulihkan kekuatannya. Beberapa bagian dari para pengawal yang telah membantu usaha aku di Gagelang, telah ditangkap dan dibawa ke Singasari. Sebagian dari mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke dalam lingkungan pasukan pengawal. Namun ternyata bahwa kekuatan Gagelang telah jauh susut. Untuk memenuhi kebutuhan, Gagelang telah memanggil anak-anak muda untuk dilatih menjadi pengawal tetapi sudah tentu bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menempa anak-anak muda itu sehingga mereka benar-benar menjadi seorang pengawal yang cukup. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya saudara-saudaranya. Mumpung kekuatan itu belum pulih kembali, jawab Pangeran Lembu Sabdata.
Apakah tidak ada kekuatan Singasari yang berada di Gagelang? Bertanya salah seorang saudaranya. Tidak ada. Yang ada hanya beberapa orang senopati Singasari yang membantu para pemimpin pengawal yang tersisa untuk melatih anak-anak muda yang memasuki kesatuan pengawal yang baru dibentuk, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya, bagaimana dengan orang-orang Talang Amba? Menurut laporan, nampaknya Talang Amba pun telah bersiap-siap. Tetapi aku tidak mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang Talang Amba? Jika pasukan Gagelang pada saat menyerang Talang Amba dapat dihalau, ternyata sama sekali bukan karena kemampuan orang-orang Talang Amba. Ketajaman penglihatan para pemimpin Singasari ternyata dapat membuat perhitungan yang tepat, sehingga mereka dapat memperdayakan orang-orang Gagelang. Seolah-olah mereka telah melawan kekuatan Gagelang yang tidak tertembus. Tetapi kemudian dapat aku ketahui bahwa yang ada di Talang Amba waktu itu adalah prajurit-prajurit Singasari. Saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Mereka pun telah mendengar sebelumnya apa yang telah terjadi di Gagelang. Namun mereka pun sependapat bahwa mereka tidak boleh menunggu pasukan pengawal, Gagelang menjadi semakin kuat. Kita memang dapat melakukan dengan segera, berkata salah seorang saudaranya, bagi kita yang penting bukan lagi hutan di lereng bukit itu. Tetapi harga diri kami yang tersinggung karena kegagalan itu. Meskipun Singasari tidak akan mudah menelusuri, siapakah yang sebenarnya berada di belakang aku Gagelang waktu itu, namun kegagalan itu rasa-rasanya telah menusuk hati kami. Tidak ada yang mengetahui, siapakah sebenarnya aku, berkata Pangeran Lembu Sabdata, kecuali aku di Gagelang yang terbunuh itu. Dengan demikian, maka sepeninggal aku tidak merasa cemas sama sekali, bahwa orang-orang Singasari akan dapat menelusuri siapakah sebenarnya yang telah mendorong Gagelang melawan kekuatan Singasari. Tetapi Singasari akan dapat melakukan satu langkah yang kasar terhadap Kediri, berkata saudaranya yang bertubuh tinggi. Kasar bagaimana? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Orang-orang yang mengenalmu di Gagelang dapat dihadapkan kepada semua orang yang dicurigai di Kediri. Bahkan semua pangeran di Kediri dapat dipanggil untuk dikenali seorang demi seorang. Tentu tidak, jawab Lembu Sabdata, itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi jika demikian, agaknya akan lebih baik. Saudara-saudara kita yang selama ini tertidur dan tidak menghiraukan lagi hubungan antara Singasari dan Kediri, tentu akan terbangun. Mereka akan merasa betapa sakitnya menjadi orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain. Saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Pendapat Lembu Sabdata itu memang masuk akal. Dan agaknya Singasari memang tidak akan berani mengambil langkah yang demikian. Dalam pada itu Pangeran Lembu Sabdata pun berkata selanjutnya, namun dalam pada itu, tanpa orang lain, kita akan berjalan terus. Rencana jangka panjang itu harus dilakukan, sehingga pada satu saat, Singasari menjadi lemah, sementara kita di sini benar-benar telah terbangun untuk mengambil langkah yang lebih baik, sehingga akhirnya Kediri akan bangkit sebagaimana seharusnya satu negara yang besar. Kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang cermat sebelum kita melangkah. Kegagalan di Talang Amba itu merupakan satu pengalaman yang sangat berarti bagi kita. Tetapi sementara mereka berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk memperlemah Singasari, tiba-tiba saja Pangeran Lembu Sabdata berkata, tetapi sebenarnya hubungan dengan Gagelang dan Talang Amba telah dipengaruhi oleh persoalan lain. Persoalan apa? Bertanya salah seorang di antara saudara-saudaranya. Harga diri, jawab Pangeran Sabdata, rasa-rasanya aku telah dibebani oleh perasaan dendam terhadap orang-orang Talang Amba dan orang-orang Gagelang. Terutama mereka yang telah membuat segala rencana ini menjadi gagal. Jika semua orang Gagelang saat itu patuh kepada aku, maka, aku kira, Gagelang akan dapat mengalahkan orang-orang Singasari yang berada di antara orang-orang Talang Amba. Kita akan membuat perhitungan. Tetapi kita memang harus membuat perhitungan yang cermat, jawab salah seorang di antara para pangeran yang sedang berbincang itu. Kau benar, jawab Lembu Sabdata, tetapi seperti aku katakan. Talang Amba bukan apa-apa. Karena itu, rasa-rasanya aku ingin kembali ke Talang Amba. Aku ingin menghancurkan hutan itu. Aku ingin mengambil jalan yang lebih dekat untuk memusnahkan hutan itu. Bagaimana? Bertanya salah seorang saudaranya. Jika kita menebangi hutan selama ini, maka persoalannya karena kita tidak ingin menarik perhatian Singasari.
Dengan diam-diam kita memusnahkan hutan-hutan yang ada di lereng-lereng pegunungan. Namun sebenarnya kita dapat mengambil jalan yang lebih dekat, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Apakah kau dapat menyebut cara itu? Bertanya yang lain. Kita dapat membakar hutan itu, jawab Pangeran Lembu Sabdata, apalagi dengan dendam yang menyala di hati. Hutan di lereng bukit itu akan musnah menjadi debu. Tetapi sekali lagi aku peringatkan, berkata seorang pangeran yang lain, dengan demikian, maka Singasari akan semakin tertarik dan mungkin Singasari akan berbuat jauh lebih banyak dari yang dilakukannya sekarang. Pangeran Lembu Sabdata termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Talang Amba memang sudah menjadi daerah pengamatan Singasari. Tetapi Singasari tidak menempatkan pasukannya di Talang Amba dan di Gagelang. Mungkin Singasari merasa bahwa pasukan Gagelang yang disusun demikian kuatnya, sehingga akan dapat mengatasi segala kesulitan yang dapat timbul. Apakah itu bukan sekedar gelar wujud lahiriahnya saja? Sahut saudaranya yang bertubuh tinggi, kau akan dapat terjebak lagi. Anak-anak muda yang dilatih di Gagelang itu sebenarnya adalah prajurit-prajurit Singasari dalam wujud samarannya sebagaimana mereka berada di Talang Amba. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata menggeleng, jawabnya, kali ini aku tidak akan terjebak. Aku telah meletakkan beberapa orang kepercayaanku untuk mengamati keadaan di Gagelang. Orang-orangku melihat anak-anak muda itu datang dari beberapa sudut kota Gagelang. Mereka melihat bagaimana para senapati di Gagelang mengadakan pendadaran. Dan mereka pun melihat kelompok-kelompok itu mulai berlatih. Di antara para pelatih memang terdapat beberapa orang yang dikirim oleh Singasari. Seorang pangeran yang bertubuh gemuk berkata, kita jangan terpancing oleh persoalan-persoalan kecil seperti itu. Dendam dan kebencian harus kita singkirkan, agar dengan demikian rencana kita dalam keseluruhan akan dapat kita laksanakan. Tetapi yang akan aku lakukan sejalan dengan rencana itu dalam keseluruhan, jawab Pangeran Lembu Sabdata, aku sudah membayangkan satu pembalasan yang menyenangkan. Bukan saja hutan di lereng bukit yang akan menjadi abu, tetapi beberapa padukuhan di Talang Amba. Terutama padukuhan-padukuhan yang telah dipergunakan oleh orang-orang Talang Amba dan orang-orang Singasari menggagalkan rencanaku di Talang Amba itu. Bahkan dengan demikian, maka yang nampak lebih jelas adalah justru unsur balas dendamku kepada orang-orang Talang Amba daripada pembakaran hutan itu sendiri. Saudara-saudaranya pun kemudian mengangguk-angguk. Agaknya mereka memang tidak akan mungkin menenangkan hati Pangeran Lembu Sabdata. Apalagi nampaknya hatinya tidak sekedar panas dibakar oleh dendamnya. Tetapi ia masih juga memperhitungkan segala macam hubungan dengan rencana besar sebagian para bangsawan di Kediri yang menjadi jemu berada di bawah pemerintahan Singasari. Segalanya masih mungkin dilakukan, berkata seorang pangeran yang rambutnya mulai berubah, tetapi jangan terlalu tergesa-gesa. Perhitungan yang cermat akan dapat banyak menolong kita dari kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi. Aku mengerti, jawab Pangeran Lembu Sabdata, aku pun tidak menjadi mata gelap. Tetapi aku masih dapat berpikir dengan tenang meskipun dendamku menyala di dalam dadaku. Syukurlah, jawab yang lain, buatlah rencana yang masak. Kita masih akan membicarakannya sekali lagi sebelum kau dapat bertindak. Kami merasa wajib untuk ikut mencampuri rencanamu, karena langkah yang kau ambil akan dapat menyangkut kami semuanya. Ya, sambung pangeran yang sudah mulai berubah, kita akan membantu. Tetapi dengan sangat hati-hati, Pangeran Lembu Sabdata menarik nafas dalam-dalam. Ternyata saudara-saudaranya menjadi semakin berhati-hati. Tetapi ia yakin bahwa saudara-saudaranya tidak akan membiarkannya berbuat sendiri di Talang Amba yang telah menyakiti hatinya sehingga dendam telah menyala di hatinya itu. Namun bagi Pangeran Lembu Sabdata, Talang Amba memang bukan apa-apa. Ia akan dapat dengan mudah memaksa Talang Amba menyerah dan membiarkannya membuat gunung itu menjadi gundul. Bahkan orang-orang Talang Amba tidak akan mampu mencegahnya membuat kabuyutan Talang Amba itu sendiri menjadi karang abang. Perhatian Pangeran Lembu Sabdata lebih banyak ditujukan kepada Gagelang. Namun ia akan dapat bertindak cepat. Menghancurkan Talang Amba sebelum Gagelang sempat berbuat sesuatu. Bahkan kemudian dengan bantuan saudara-saudaranya, maka Gagelang itu pun akan dihancurkannya juga, karena Gagelang telah mengkhianatinya. Yang harus diperhatikan oleh Pangeran Lembu Sabdata itu adalah campur tangan pasukan Singasari dengan cara sebagaimana telah dilakukan di Talang Amba. Karena itu, maka orang-orangnya harus benar-benar mengamati apakah di Talang Amba hadir orang-orang yang pantas dicurigai.
Sebenarnya lah tidak ada kekuatan Singasari yang berada di Talang Amba. Namun satu kesalahan bagi Pangeran Lembu Sabdata, bahwa ia tidak memperhitungkan usaha orang-orang Talang Amba untuk menempa diri. Latihan-latihan itu diadakan setiap saat. Setiap kali anak-anak muda Talang Amba mempunyai waktu setelah mereka bekerja di sawah, berkata salah seorang yang mengamati kabuyutan Talang Amba itu. Apa yang dapat mereka lakukan? Latihan-latihan yang mereka lakukan tidak akan banyak membawa hasil. Sementara di Gagelang, yang memiliki senopati-senopati terlatih, masih harus dibantu oleh para senopati dari Singasari. Apalagi Talang Amba yang tidak mempunyai pelatih yang berbobot, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Ada 2 orang anak muda di sana, jawab orang yang mengamati keadaan, merekalah yang memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda Talang Amba itu. Agaknya keduanya juga mempunyai ilmu yang pantas untuk diperhatikan. Apakah latihan-latihan orang Talang Amba seberat orang-orang Gagelang? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Ah, tentu tidak Pangeran. Tidak ada seperlimanya. Anak-anak muda Talang Amba hanya melakukannya jika mereka sempat. Setelah mereka bekerja di sawah dan di ladang, jawab orang-orang kepercayaannya. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka perkembangan ilmu orang-orang Talang Amba itu benar-benar tidak berarti. Karena itu, kau dan kawan-kawanmu harus benar-benar mengamati agar Talang Amba tidak disisipi oleh orang-orang Singasari atau orang-orang Gagelang yang mungkin telah memperhitungkan dendam yang mungkin akan membakar kabuyutan mereka. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa orang-orang Talang Amba telah bekerja jauh lebih keras dari yang diperkirakan. Sejak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memasuki kabuyutan itu, maka mereka sudah melihat gejolak perasaan orang-orang Talang Amba. Meskipun saat itu telah terjadi benturan di antara mereka sendiri, tetapi orang-orang Talang Amba, terutama anak-anak mudanya telah bersiap-siap menghadapi kekerasan. Mereka telah menyiapkan senjata yang akan dapat mereka pergunakan untuk membela diri. Meskipun senjata itu adalah senjata yang sederhana saja, namun dengan senjata itu seseorang memang akan dapat melumpuhkan lawannya. Hampir setiap pandai besi yang ada di Talang Amba telah membuat senjata. Pedang, tombak dan senjata-senjata lain yang akan dapat berarti bagi anak-anak muda. Meskipun pada saat itu orang-orang Talang Amba termasuk anak-anak mudanya masih belum memiliki ilmu yang berarti dalam mempergunakan senjata. Apalagi senjata-senjata yang sangat sederhana itu. Namun dengan kehadiran Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan apalagi Ki Waruju, maka anak-anak muda Talang Amba yang telah bertaut kembali setelah mereka terpisah untuk beberapa saat di antara kelompok-kelompok yang berpihak Ki Sendawa dan yang berpihak Ki Sanggarana, menjadi semakin bergairah untuk menempa diri. Dengan gelora yang menyala di dalam setiap dada, maka anak-anak Talang Amba telah dengan sungguh-sungguh dan tekun menempa diri mereka. Dengan mematuhi segala macam petunjuk dari Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Ki Waruju, maka anak-anak muda Talang Amba itu benar-benar telah maju dengan cepat. Bahkan pada saat-saat mereka berada di sawah, di ladang dan dimanapun juga, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka dapatkan. Ketika mereka berada di sungai, maka mereka telah melatih keseimbangan mereka dengan berlari-lari dan berloncatan dari batu ke batu. Di pematang, mereka telah berlari-lari dan meloncati parit-parit. Di ladang, mereka melatih kemampuan tangan mereka dengan berayun di dahan-dahan dan menghunjamkan jari-jari tangan mereka yang mengembang ke dalam seonggok pasir. Memukuli gundukan tanah dan batang-batang pisang yang sudah waktunya ditebang. Apalagi jika mereka telah berada di dalam kelompok-kelompok yang siap untuk menerima tuntutan berlatih mempergunakan senjata atau ketangkasan gerak. Maka mereka mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang mendapat tugas mengamati keadaan di Talang Amba melihat juga latihan-latihan yang diselenggarakan oleh orang-orang Talang Amba. Tetapi mereka pun berpendapat sebagaimana Pangeran Lembu Sabdata. Apa yang dapat mereka pelajari dalam waktu yang sempit dan cara yang kurang mapan itu? Sebenarnya lah, betapa kerasnya orang-orang Talang Amba memeras keringat untuk menempa diri, tetapi kemajuan mereka bukanlah satu loncatan panjang yang langsung dapat mengimbangi kemampuan para prajurit di Singasari atau para pengawal di Gagelang. Meskipun anak-anak muda di Talang Amba itu maju setingkat demi setingkat, namun tidak ada satu keajaiban yang dapat membuat mereka tiba-tiba memiliki kemampuan seorang pengawal. Hal itu agaknya dimengerti juga oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apalagi Ki Waruju.
Tetapi yang dapat mereka lakukan itu adalah yang terbaik dari segala pilihan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Talang Amba. Dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata tidak mau terlambat menghadapi keadaan. Dendamnya telah membakar seisi dadanya. Betapa sakitnya jika pangeran itu mengenang bagaimana ia harus melarikan diri dari arena pertempuran. Kemudian seperti binatang buruan ia meninggalkan daerah Gagelang yang diharapkan dapat dikuasainya. Aku harus mendapatkan kesempatan untuk menangkap anak muda yang melawan aku di pertempuran itu, berkata Pangeran Lembu Sabdata di dalam hatinya, sekaligus memusnahkan Talang Amba dan hutan di lereng bukit itu. Meskipun kemudian orang Gagelang Uan Singasari mengetahui bahwa hutan itu telah dibakar oleh salah seorang pangeran dari Kediri, tetapi mereka tidak akan segera mengetahui bahwa orang yang dicarinya adalah aku, Pangeran Lembu Sabdata. Jika Singasari bertindak kasar terhadap para bangsawan di Kediri, adalah satu kesempatan yang sangat diharapkan. Demikianlah, maka segala persiapan pun telah dilakukan oleh Pangeran Lembu Sabdata. Sepasukan pengawal Kediri, justru yang terpilih telah disiapkan dengan diam-diam di luar pengamatan para panglimanya. Namun agaknya perasaan lain memang sudah mulai menjalar di antara para pemimpin di Kediri. Namun beberapa orang pemimpin masih berusaha menahan diri dan berusaha menghindari benturan yang mungkin dapat terjadi. Apalagi benturan kekerasan yang terbuka. Karena jika demikian, Kediri justru akan mengalami kesulitan yang tidak akan mungkin teratasi. Beberapa orang berusaha mengembuskan sikap bahwa Kediri telah diperintah oleh Singasari. Meskipun setiap kali Singasari meyakinkan, yang ada adalah satu lingkungan keluarga besar yang hidup bersama. Bukan pihak yang diperintah dan yang memerintah. Dalam suasana yang demikian itulah, maka Pangeran Lembu Sabdata telah melakukan rencananya untuk membalas dendam kepada orang-orang Talang Amba. Dan bahkan jika mungkin kemudian terhadap orang-orang Gagelang. Tetapi bagaimanapun juga Pangeran Lembu Sabdata harus melakukan rencananya dengan hati-hati. Ia sadar bahwa di antara para pemimpin di Kediri yang melihat wajah muram dari beberapa orang bangsawan dan bahkan mereka yang masih menahan diri, namun yang lain merasakan betapa akrabnya hubungan mereka dengan Singasari, karena Singasari memang bersikap sebagaimana yang mereka katakan. Hidup dalam satu lingkungan keluarga besar yang saling menghormati. Justru karena itu, maka mereka merasa satu dengan Singasari. Dengan persiapan yang rumit, maka akhirnya Pangeran Lembu Sabdata lelah mendapatkan sekelompok orang-orang terpilih. Ia memang tidak memerlukan terlalu banyak orang. Yang sedikit itu pun akan mampu menghancurkan sasarannya. Menjadikan Talang Amba neraka dan lereng bukit itu menjadi abu. Sedemikian cermatnya persiapan itu dilakukan, sehingga sekelompok pengawal yang dipergunakan telah dapat dilepaskan dari tugasnya. Senopati yang memimpin sekelompok pengawal itu membawa pasukannya seolah-olah untuk satu tugas pengamanan karena segerombolan perampok yang ganas sedang mengancam ketenangan hidup sebuah kabuyutan yang terpencil. Sementara itu, beberapa orang kepercayaan Pangeran Lembu Sabdata pun telah mengamati Talang Amba dengan cermat. Tidak ada orang asing yang menyusup ke dalam kabuyutan itu. Yang ada hanyalah orang-orang Talang Amba sendiri yang dungu dan pandir, karena mereka merasa diri mereka akan mampu melindungi diri mereka. Namun betapapun cermatnya orang-orang yang dipasang oleh Pangeran Lembu Sabdata mengamati setiap padukuhan di Talang Amba, namun mereka tidak melihat ketika beberapa anak muda menyusup memasuki padukuhan induk kabuyutan Talang Amba. Seorang anak muda itu ternyata telah menyusup masuk ke dalam sebuah pedati orang Talang Amba yang sedang membawa hasil bumi ke pasar. Seorang perempuan yang duduk di dalam pedati setelah muatannya dibongkar hampir saja berteriak ketika tiba-tiba saja seseorang telah duduk di sampingnya. "Jangan berteriak," orang itu mengancam. Perempuan itu bagaikan membeku. Namun terasa bahwa tubuhnya gemetar. Ketika suaminya kemudian datang, maka orang itu berdesis, "Jangan berbuat sesuatu yang akan dapat mencelakakan istrimu. Aku tidak akan berbuat apa-apa jika kau membantuku. Aku akan mengikutimu masuk ke padukuhan induk Talang Amba." "Bukankah kau orang Talang Amba? Dari beberapa orang pedagang yang sering berhubungan denganmu, aku mengetahui bahwa kau adalah orang Talang Amba." "Apa maksudmu sebenarnya?" bertanya pemilik pedati itu. "Jika kau hanya ingin pergi ke Talang Amba, maka kau tidak usah memakai cara ini." Orang yang ada di dalam pedati itu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berdesis, "Lekas. Jalankan pedatimu. Kita akan bersama-sama pergi ke Talang Amba."
Pemilik pedati itu tidak dapat menolak perintah anak muda yang sudah ada di dalam pedatinya. Ia tidak mau menerima akibat buruk atas istrinya jika ia menolak. Setelah sampai di Talang Amba, aku akan dapat berbuat sesuatu atasnya, berkata pemilik pedati itu di dalam hatinya. Demikianlah, akhirnya pedati itu pun merayap mendekati padukuhan induk Talang Amba. Di sepanjang jalan, anak muda yang berada di dalam pedati itu memang tidak berbuat apa-apa. Ia duduk saja dengan tenang. Namun agaknya anak muda itu sengaja tidak mau dilihat oleh seseorang yang mungkin dijumpai di perjalanannya menuju ke Talang Amba. Dengan cara itu, maka anak muda itu dapat langsung diantar ke rumah Ki Sanggarana yang untuk sementara melakukan tugas sebagai buyut di Talang Amba meskipun secara resmi ia belum diwisuda. Bahkan aku Gagelang yang harus mewisudanya pun masih belum ditetapkan. Kehadiran anak muda itu telah menarik perhatian beberapa orang pemimpin kabuyutan Talang Amba. Namun di hadapan para bebahu di Talang Amba anak muda itu minta agar kehadirannya dirahasiakan. Kau mempergunakan cara yang aneh untuk datang ke Talang Amba ini, bertanya Ki Sanggarana. Bukan hanya aku, jawab anak muda itu, ada 5 orang yang akan datang dengan cara yang mungkin kalian anggap aneh. Tetapi ketahuilah, bahwa kabuyutan Talang Amba sekarang telah dilingkari oleh pengawasan yang ketat. Kehadiran orang asing akan sangat menarik perhatian. Apa maksudmu? Bertanya Ki Sanggarana. Sekali lagi aku berpesan. Kehadiranku bersifat rahasia. Juga pemilik pedati itu harus mengerti. Aku akan mengancamnya jika ia mengetahui kehadiranku ini kepada siapapun juga. Kepada anaknya atau kepada tetangganya. Ia akan dapat dihukum mati, berkata anak muda itu. Pemilik pedati itu menjadi cemas. Tetapi ia pun kemudian menjadi ketakutan ketika anak muda itu berkata, aku adalah petugas sandi dari Singasari. Ki Sanggarana mengangguk-angguk, ia sadar bahwa kehadiran petugas sandi dari Singasari dengan cara yang khusus itu tentu berhubungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi di Talang Amba. Sebenarnya lah pada saat itu, ketika malam menyelimuti Talang Amba, 2 orang petani berjalan di pematang dengan cangkul di pundaknya. Agaknya keduanya baru saja membuka pematang sawahnya untuk mengaliri tanaman padi mudanya dengan air parit yang tidak begitu lancar di musim kering. Keduanya sama sekali tidak menghiraukan ketika mereka melihat seseorang melintas di jalan bulak di depan mereka, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Namun demikian orang yang melintas itu menjauh, seorang di antara mereka berkata, aku curiga bahwa orang itu bukan orang Talang Amba yang sedang pergi ke sawah. Yang lain mengangguk. Katanya, jika orang itu orang Talang Amba, merekalah yang justru akan mencurigai kita. Karena mereka tidak mengenal kita. Seperti yang sudah dilaporkan, Talang Amba mendapat pengamatan dari pihak-pihak tertentu. Peristiwa yang baru saja terjadi, memang bukan peristiwa yang dapat dianggap selesai. Seorang pangeran yang tidak dapat dikenali dari Kediri yang berhasil melarikan diri itu tentu masih akan membawa persoalan-persoalan berikutnya. Dan agaknya perhitungan itu tidak salah, berkata orang yang pertama. Ya. Tetapi mereka pun telah belajar dari pengalaman. Mereka tidak mau terjebak lagi oleh kehadiran prajurit-prajurit Singasari, sehingga dengan demikian, mereka kini melakukan pengamatan yang cermat. Orang itu tentu salah seorang dari pengamat-pengamat yang ada di sekitar kabuyutan ini, jawab kawannya. Tetapi ternyata mereka masih kurang cermat. Mereka tidak melihat, siapa kita sebenarnya hanya karena kita berjalan di pematang sambil memanggul cangkul. Tetapi kawannya menyahut, belum tahu. Mungkin mereka mempunyai cara lain untuk mengamati kita. Yang seorang mengerutkan keningnya. Tetapi orang yang melintas itu telah menjadi jauh dan hilang dalam keremangan malam. Ketika kedua orang itu telah meloncati parit dan berdiri di jalan bulak yang menyilang, maka mereka pun kemudian memutuskan untuk cepat-cepat memasuki Talang Amba. Mereka harus segera berada di padukuhan induk dan langsung menuju ke rumah Ki Sanggarana. Jika kita sudah berada di dalam padukuhan itu, kita justru akan dapat dengan diam-diam tanpa merasa cemas menuju ke rumah Ki Sanggarana, karena Talang Amba tentu sudah tertidur nyenyak, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi anak-anak mudanya berada di gardu-gardu atau sedang menempa diri, sahut kawannya. Kita akan melintasi halaman-halaman dan meloncati dinding yang menyekat halaman-halaman itu, jawab yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah, ketika mereka telah memasuki padukuhan induk, maka angkul yang mereka bawa itu pun telah mereka letakkan di tempat yang tersembunyi.
Kemudian seperti yang mereka rencanakan, mereka menyusup ke dalam melalui halaman demi halaman. Sementara itu, dari sudut lain, dua orang merayap mendekati padukuhan induk. Mereka tidak mempergunakan penyamaran apapun juga. Tetapi mereka telah beradu ketajaman pengamatan dengan orang-orang kepercayaan Pangeran Lembu Sabdata. Ketika keduanya yakin bahwa tidak ada orang yang melihatnya, maka keduanya telah meloncat masuk ke dalam padukuhan induk itu. Dan seperti dua orang yang berpakaian petani, maka mereka pun telah menyusup dari halaman ke halaman menuju ke rumah Ki Sanggarana. Mereka tidak mau dilihat oleh anak-anak muda yang berada di gardu-gardu atau yang sedang berlatih di halaman-halaman yang luas. Dengan demikian, maka para petugas sandi dari Singasari seluruhnya telah berada di rumah Ki Sanggarana. Dengan demikian, maka mereka pun kemudian telah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di kabuyutan itu. Sehingga mereka berlima mendapat tugas untuk memasuki kabuyutan itu dengan rahasia. Agaknya pangeran yang telah berhasil melepaskan diri dari tangan orang-orang Talang Amba dan orang-orang Singasari itu tidak dapat menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Karena itu, maka persoalan Talang Amba dengan pangeran itu agaknya masih belum selesai, berkata salah seorang dari petugas sandi dari Singasari itu. Ki Sanggarana mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Waruju, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah dipanggil dan ikut serta menemui kelima orang itu pun mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Ki Waruju bertanya apakah Kisanak berlima, atau salah seorang di antara kalian membawa pertanda petugas sandi dari Singasari. Bersambung ke bab 45.